Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua Bapak dan Ibu guru se-Nusantara? Nah, pada kali ini saya akan berusaha memberikan panduan atau bimbingan kepada kita sebagai pemula, bagaimana sih untuk membuat berbagai media yang kita butuhkan untuk mengajar melalui media atau aplikasi Canva. Nah, video ini semoga dapat membantu Bapak Ibu guru yang baru memulai untuk menggunakan Canva. Nah, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah silakan kita klik dulu membuka Google Chrome ya. Google Chrome. Bapak Ibu silakan membuka Google Chrome. Yang kemudian masuk ke akun tergantung kepada Bapak Ibu ingin menggunakan akun yang mana. Namun saya sarankan Bapak Ibu untuk menggunakan akun belajar, karena jika kita menggunakan akun belajar, template yang akan kita butuhkan itu lebih banyak, lebih beragam. Nah, boleh langsung Bapak Ibu nanti setelah menggunakan akun belajar, Bapak Ibu tinggal klik Canva di bagian pencariannya ya, Canva. Nah, ini sudah ada, langsung bisa diklik. Nah, tinggal masuk. Nah, namun apabila kita menggunakan akun belajar, Bapak Ibu tinggal klik yang bagian titik ini ya, titik 9 ini diklik, karena bisa langsung masuk ke aplikasi Canva-nya. Nah, di sini ada Canva, tinggal diklik. Nah, masuklah ya. Di sini akan sesuai dengan sekolah tempat kita mengajar dan lain sebagainya. Nah, di sini banyak tampilan template yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk keperluan Bapak Ibu dalam mengajar. Nah, Bapak Ibu ingin membuat apa? Ingin mendesain apa? Di sini tinggal diklik. Apapun itu klik saja Bapak Ibu. Klik saja di bagian pencarian. Bapak Ibu ingin mendesain apa? Apakah ingin mendesain jadwal pelajaran atau ingin membuat PowerPoint dan berbagai macam gambar untuk membuat LKPD. Nah, semuanya di sini template-nya ada Bapak Ibu. Ya, tinggal diklik saja, dicari, nanti keluar itu semua desain-desain yang akan kita gunakan. Nah, coba ya kita sama-sama membuat contohnya bagaimana kita membuat media-media atau apapun yang kita butuhkan untuk mendukung proses pembelajaran kita di kelas. Nah, di sini saya coba kita membuat LKPD ya. LKPD yang bagaimana LKPD ini kan bisa kita gunakan untuk penilaian yang membuat bisa lebih menarik peserta didik. Nah, peserta didik juga menjadi lebih semangat untuk mengerjakan tugas. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Misalkan kita klik di sini ingin membuat LKPD, lembar kerja siswa. Nah, di sini kebetulan sudah ada ya, karena saya pernah membuat. Jadi kita klik, coba kita klik ya. Nah, ini sudah ada rekomennya ya, yang tinggal Bapak Ibu pilih mau yang seperti apa, yang menarik seperti apa, tergantung dari keperluan Bapak Ibu ingin membuat LKPD, materinya tentang apa ya, ingin membuat jenis penilaian keterampilan ini khususnya untuk keterampilan anak-anak seperti apa. Nah, tinggal diklik saja di sini. Nah, banyak ya Bapak Ibu ya. Nih saya tunjukkan dulu ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan akun belajar, template yang tersedia itu lebih banyak Bapak Ibu, lebih beragam. Tinggal kita memilih, kita membutuhkan yang seperti apa, model seperti apa, yang semenarik apa. Nah, ini contohnya kan seperti ini ya, tinggal Bapak klik. Kemudian kalau kita ingin Bapak Ibu ini menggunakan template ini, tinggal disesuaikan, klik di bagian yang warna ungu ini, sesuaikan template ini, karena untuk kita edit ya, kita masukkan sesuai kebutuhan kita.
Nah, nih seperti ini. Sebentar, seperbesar dulu agar tampak lebih nampak. Nah, ini contoh jika kita ingin meminta anak menilai keterampilan anak dengan cara meminta nama binatang. Nah, ini tinggal nanti ada petunjuknya, kita bikin dulu petunjuknya nanti sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Bagaimana cara membuat LKPD yang baik dan benar, itu bisa kita searching juga. Harus dimulai dari apa? Biasanya itu kita harus membuat lembaran bagian untuk membuat nama siswa. Kemudian kita ingin membuat sesuai kebutuhan dari tujuan pembelajaran kita. Nah, ini sini kan nanti anak diminta untuk menggunting, nanti ditempelkan di bagian hewan. Nah, apakah hanya ini yang bisa kita gunakan? Tidak, Bapak Ibu. Di sini ada desain yang mungkin bisa kita tambahkan. Nah, jika Bapak Ibu ingin menambahkan lembaran, itu Bapak Ibu tinggal duplikat ya, yang di bagian atas ini ada lembaran plus tanda tambah ini. Nah, ini untuk menambahkan lembaran atau halaman berikutnya, namun dengan model lembaran yang sama. Nah, coba ya kita klik. Nah, ini sudah menambah dengan nambah yang sama jika kita memang menginginkan lembaran yang sama. Apakah kita tidak bisa menggunakan lembaran yang berbeda? Boleh, bisa. Nah, coba kita belajar ini. Kalau kita tidak menginginkan halaman yang kedua ini, tinggal kita klik di bagian atas ini, tinggal diklik saja Bapak Ibu. Sebenarnya untuk menggunakan Canva ini kita bisa mencoba dengan percaya diri ya, percaya diri untuk mencoba nanti dengan tersendirinya insya Allah Bapak Ibu akan bisa mahir ya menggunakan aplikasi Canva. Kita hapus. Nah, halaman berikutnya ini sudah terhapus. Nah, bagaimana kita mau menambahkan halaman yang lain namun dengan jenis lembaran yang berbeda? Bapak Ibu tinggal cari di sini di bagian desain. Bapak Ibu klik desainnya, kemudian Bapak Ibu pilih. Nah, di sini juga banyak pilihannya. Bapak Ibu bisa memilih sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Itu. Nah, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita ingin membuat lembaran seperti apa berikutnya. Ya. Oke, misalkan nih kita ingin mengambil nah, ini ya. Misalkan misalkan tuh. Nah, ini terhapus nih yang tadi, halaman yang tadi. Kalau mau kembali ternyata aduh terhapus. Dan Bapak Ibu jangan bingung, tinggal diunduh saja. Ini diurungkan di bagian seperti kita mengetik di lembaran Word biasa ya, tinggal di back. Nah, kembali lagi lembaran yang tadi. Nah, untuk berikutnya tambah halaman. Jika mau halaman ini tidak terhapus, klik yang bagian di bawah. Kalau ini kan tadi kan untuk menduplikatkan, berarti sama persis ya. Jika ingin ke halaman berikutnya boleh ditambah halaman. Nah, ini akan kosong, tinggal diklik yang bagian yang tadi kita inginkan. Nah, Bapak Ibu tinggal masuk tadi bagian yang Bapak Ibu inginkan. Mana yang tadi ya Bapak Ibu ya? Oke, kita misalkan kita klik ingin mengambil yang bagian ini ya, sembarang saja. Nah, ini sudah masuk, sudah tertambah halaman berikutnya dengan model halaman yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Tuh ya. Nah, terus bagaimana ingin mengubah-ubah tulisan ataupun perintah di dalam lembaran yang kita bikin? Nah, di sini tinggal diklik saja. Ya, tinggal Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu ubah sesuai dengan apa yang ingin Bapak Ibu tuliskan di situ. Nah, terus bagaimana kalau ingin menambahkan sesuatu? Misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan gambar. Bapak Ibu klik di bagian elemen. Nah, Bapak Ibu ingin mencari apa? Misalkan ingin mencari hewan berkaki 2. Tuh. Ya, tinggal kita cari saja. Nah, ini tadi
elemennya yang keluar semua hewan ya. Tapi tidak apa, tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja yang mana ingin Bapak Ibu ambil ya, tinggal diklik saja di bagian yang gambar yang ingin Bapak Ibu ambil ya. Nah, misalkan ini tuh dia kan sudah masuk di sini, tinggal di setting seperti kita memasukkan insert gambar biasa pada Word ya, tinggal disesuaikan saja. Nah, oke. Terus bagaimana kalau yang bisa berupa foto Bapak Ibu? Nah, ini berupa foto, tinggal dicari hewan berkaki 2. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja lah ya, ingin mencari, klik saja Bapak Ibu apapun yang ingin Bapak Ibu cari di sini, tinggal Bapak Ibu ketik ya di bagian pencarian hewan, tuh akan keluar semuanya, tinggal Bapak Ibu ambil, klik, nah akan masuk ya, memindahkan. Nah, memindahkan silakan dimasukkan ke dalam bagian yang Bapak Ibu perlukan. Oke. Oke. Bagaimana jika ingin menuliskan teks, sedangkan kita misalkan tidak ingin menambahkan teks ya, misalkan di sini kita sudah menulis, namun kita memerlukan satu lagi teks, Bapak Ibu pilih di sini. Nih ada bagian teks, diklik teksnya, nah, tambahkan kotak teks, sudah ada di sini, tinggal dipindah-pindah saja Bapak Ibu, tinggal dipindah di bagian mana yang ingin Bapak Ibu masuk. Nah, Bapak Ibu klik misalkan hewan berkaki 4 misal, tuh kecil ya, tidak masalah, Bapak Ibu tinggal perbesar hurufnya di bagian plus minus yang ada angka di atas icon yang ada di atasnya, tinggal dikurangi atau ditambahkan sesuai keperluan Bapak Ibu ya. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu setting, bisa Bapak Ibu perbesar, bisa Bapak Ibu perkecil. Tanda ini ya Bapak Ibu ya, itu menandakan kita bisa menggeser-gesernya ya, seperti kita pada Word. Nah, tinggal kalau sesuaikan saja hurufnya, ingin diperkecil, ingin diperbesar, tinggal Bapak Ibu cari di sini bagian ini. Oke. Baik. Terus bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu ingin kembali ke mencari membuat lembaran yang berbeda, ingin membuat misalkan ingin membuat bahan ajar bisa, atau ingin membuat PowerPoint bisa, kembali saja ke beranda. Nah, kemudian tinggal Bapak Ibu pilih. Nah, di sini hasil kerja yang sudah saya gunakan, desain yang saya sudah gunakan di dalam membuat berbagai media yang saya butuhkan untuk membuat untuk mendukung pembelajaran di dalam kelas. Nah, coba ya, saya coba buat solidan dulu supaya buatan saya tidak hilang. Oke, ini contoh LKPD, saya membuat LKPD ya yang saya gunakan di dalam Canva ini. Nah, ini saya mencoba membuat LKPD. Nah, bagaimana dengan gambar-gambar ini? Ini satu persatu kita masukkan sesuai dengan yang kita butuhkan, atau sudah terdapat di dalam desain yang ada di template yang ada di samping sebelah kiri. Nah, tinggal kita ambil, kita sesuaikan saja. Terserah Bapak Ibu mau mencari seperti apa wordnya, kalimatnya itu tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja, pasti akan nanti keluar berbagai template yang kita butuhkan untuk kita membuat apa gitu untuk pembelajaran kita. Nah, kebetulan saya sudah mendapatkan ini, tinggal saya sesuaikan kebutuhannya. Nah, ya. Nah, ini template-nya itu nih saya mengambil di bagian ini. Nah, ingin peta semuanya ada di sini, kemudian
tuh. Nah, dapatkan semuanya, ingin menambahkan lembaran-lembaran yang kita sesuaikan, yang kita butuhkan ya, tinggal kita ambil dari template yang ada di samping sebelah kiri. Nah, templatenya misalkan kita mau membuat lembaran halaman berupa lembaran seperti lembaran kertas ya, kita klik saja lembaran kertas, dia akan juga keluar di sini ya. Oke, templatenya sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini contoh yang sudah saya buat, LKPD-nya ya. Sesuaikan saja, Bapak Ibu ingin mencari apa templatenya itu yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti jika setelah selesai, Bapak Ibu sudah selesai nih mendesainnya. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Bapak Ibu klik di bagian pojok kiri, pojok kanan atas ya. Bagian pojok kanan atas ya, ada bagikan. Bapak Ibu klik. Nah, kemudian Bapak Ibu ingin diunduh terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk menyimpannya, unduh. Nah, disesuaikan Bapak Ibu apakah ingin dalam bentuk gambar atau ingin dalam bentuk PDF untuk menyimpan desain yang sudah kita buat ini. Nah, atau dalam bentuk video, terserah Bapak Ibu. Jadi tinggal diklik bagian yang apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya coba membuatnya dalam bentuk PDF, kemudian diunduh ya, karena ini kan saya membuat LKPD ya, contoh LKPD lembar kerja peserta didik yang harus dikerjakan peserta didik. Bapak Ibu unduh ya, tunggu prosesnya berjalan. Nah, di sini nanti akan ada seperti tanda bahwa kita sudah mengunduhnya, pengunduhan untuk proses persiapan mengunduh ya. Jika sudah full, dia akan mengunduh dengan sendirinya. Nah, kita lihat. Nah, di sini di bagian atas ini ada tanda panah menuju ke bawah, kemudian seperti ada sedang berputar. Nah, ini menandakan proses. Nah, ini berarti sudah proses kita mengunduhnya sudah ya, tinggal kita klik. Nah, ini hasil dari kita membuat desain tadi ya. Atau Bapak Ibu tinggal diklik saja bagian gambar file ini ya, klik bagian download, kita lihat di mana download itu, hasil downloadan kita. Nah, hasil downloadan ini terletak di bagian ini, tinggal kita klik, kita gunakan untuk keperluan. Baru kemudian kita print untuk dibagikan ke anak-anak. Oke. Nah, banyak ya Bapak Ibu tinggal mencari saja apa yang Bapak Ibu butuhkan. Jadi aplikasi Canva ini sangat-sangat membantu guru-guru ya untuk membuat media pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Anak juga terangsang karena gambar-gambarnya juga menarik ya. Jadi bahkan untuk kita membuat administrasi kelas seperti untuk struktur organisasi anak-anak, kemudian jadwal pelajaran, jadwal piket, itu lebih itu juga ada di sini ya. Jadi sangat membuat anak juga tampilannya lebih menarik. Contoh ya, kita jadwal pelajaran. Dan jadwal pelajaran. Nah, menarik bukan? Tinggal Bapak Ibu memilih yang mana yang Bapak Ibu perlukan. Nah, oke, kita coba yang ini ya. Sepertinya lebih gambarnya lebih terang. Oke, kita klik, kemudian klik sesuaikan template ini ya. Kalau tidak kita klik ini ya, kita tidak bisa mengubahnya untuk mendesainnya, mengeditnya. Nah, di sini juga lebih banyak lagi. Tinggal Bapak Ibu pilih yang mana yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, yang lebih menurut Bapak Ibu lebih menarik ya. Tinggal dicari saja tuh Bapak Ibu ya, banyak ya. Nah, oke, kita coba yang ini ya, sesuaikan template ini.
Oke, nah di sini sudah terdapat udah kita masuk ya. Nah, coba kita mencoba mengedit ya. Kita klik jadwal pelajaran untuk hari Senin. Nah, tinggal klik saja Bapak Ibu. Diklik. Nah, diklik kalau untuk mendapatkan kursor ini, kalau kursor ini sudah muncul berarti kita siap untuk menulis. Tapi jika belum, Bapak Ibu harus kliknya 2 kali ya. Tik. Nah, oke. Misalkan upacara, kan hari Senin pelajaran pertama kita upacara ya. Nah, ini kita mau teks seperti biasa, seperti di Word. Pindah ke bawah, kemudian pindah ke bawah, kemudian klik misalkan berikutnya ada tematik. Kalau yang masih ke-13 ya, tematik. Nah, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Jika ingin lebih besar, blok dulu, kemudian di bagian atas yang ada angka plus minus ini tinggal ditambahkan plus, maka tulisannya akan membesar. Tuh. Nah, tulis nama kalau kita ingin membuatkan anak di rumah ya. Nah, bisa menuliskan namanya siapa, kemudian kelas berapa. Nah, gambar-gambar ini bisa kita tambahkan loh Bapak Ibu. Kalau misalkan kita ingin menambahkan ada gambar anak-anak ya, anak-anak bisa kita tambahkan di sini elemen ya, elemen kita tambahkan anak-anak. Tuh, tinggal diambil, tinggal diadopsi saja ya. Misalkan nih mau yang bagian yang dia ini tuh tinggal dipindah. Ingat cara memindahkannya itu Bapak Ibu pastikan kursornya ini ya. Nah, tuh tinggal dipindah, tuh tinggal dipindah ya. Nah, jika Bapak Ibu ingin membuat gambar ini berada di belakang kotak-kotak ini kan tertutup nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal klik yang bagian titik 3, kemudian di bagian lapisan. Nah, lapisan ini apakah mau tadi kan kita menginginkan dia di belakang di belakang ini ya, di belakang kotak ya. Maka kita klik mundur selapis, atau kalau masih belum berarti tidak menginginkan, berarti mundur paling belakang. Tuh, dia tetap terlihat namun berada di belakang kotak. Tuh ya Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan ini sangat-sangat mudah sebenarnya, asal kita mau berkreasi dan mencoba. Dan ingat, mencobanya itu dengan percaya diri. Jangan takut salah, ini nanti salah. Jangan Bapak Ibu, dicoba terus. Yakin nanti setelah ini akan mahir loh Bapak Ibu menggunakan aplikasi Canva. Nah, kemudian bagaimana jika ingin memasukkan video dari YouTube misalkan? Kita tambahkan halaman dulu ya. Nah, bagaimana yang menambahkan? Nah, Bapak Ibu bisa mengklik di bagian paling kanan, bukan, paling kiri ya. Bapak Ibu geser atas bawah, temukan video, klik bagian video. Nah, ini akan masuk video-video yang Bapak Ibu inginkan. Bagaimana kalau ingin kita memasukkan video kita sendiri yang memang kita ambil dari YouTube? Bapak Ibu harus mengunggah dulu. Nah, kita geser lagi ya, yang dari sebelah paling kiri ya. Nah, ini unggahan. Nah, unggah file dulu. Jadi kita harus mencari dulu di YouTube, kemudian kita download, masukkan ke file dokumen yang di file kita, di folder yang kita buat. Nah, baru nanti di bagian untuk memasukkan video itu Bapak Ibu klik unggah file. Unggah file, baru Bapak Ibu mencari video yang tadi Bapak Ibu ambil dari YouTube yang sudah tersimpan di file kita. Nah, misalkan ini ada video matematika, klik kemudian buka. Nah, dia sudah masuk ke bagian yang akan kita unggah. Tuh, tunggu dulu pengunggahannya sampai full ya Bapak Ibu. Ini berarti sedang berproses pengunggahan untuk dimasuk ke dalam aplikasi Canva. Nah,
Ya, Bapak Ibu ya. Kita tunggu prosesnya sampai full, sampai penuh. Tuh, sabar ya. Kita tunggu dulu sampai full, sampai penuh. Nah, jika sudah ada tersimpan video-video lain yang sudah kita unggah, Bapak Ibu tinggal tambahkan saja. Nah, misalkan nih, ya. Sebentar ya, kita tunggu sampai full unggahan yang kita masukkan ke aplikasi Canva. Oke. Sedikit lagi. Oke, sudah ya. Tinggal kita klik. Tuh, sudah masuk videonya. Nah, jika kita ingin memasukkan video ya, Bapak Ibu ya, tinggal diperbesar saja penampilannya, disesuaikan dengan layar yang ada di bagian Canva ini. Oke. Tuh, baik. Kemudian Bapak Ibu ingin membuat apa lagi? Sama ya tadi ya, jika sudah selesai Bapak Ibu unggah dulu di bagian dibagikan. Nah, apakah ingin membuat dalam bentuk video? Nah, ini karena kita menggunakan ada video ya, berarti Bapak Ibu menggunakan video. Oke, baik. Nah, terus mau membuat apa lagi? Kita ke beranda. Oke, kita masuk lagi. Ingin membuat, misalkan Bapak Ibu ingin membuat apa ya, misalkan ada ini sini sudah ada nih ya Bapak Ibu ya, rekomennya ya. Nih tinggal dilihat, di sini ada dokumen, ada papan tulis, kemudian ada agenda, jadwal pelajaran, dokumen. Nah, kemudian ada selebaran, ada presentasi pendidikan, kemudian ada diagram, ya, selebaran dalam bentuk horizontal. Ini horizontal berarti landscape ya, landscape ya. Kalau ini kan tadi dalam bentuk potret. Nah, jika kita ini kan berbeda tampilannya nanti. Tuh, kemudian ada ingin membuat poster, peta pikiran. Banyak ya Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu ingin membuat apa. Sampul buku, membuat video pendidikan. Coba kita lihat ya. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu adopsi saja. Ingin membuat videonya, tuh. Nih Bapak Ibu ya, tinggal dimasukkan. Nah, tinggal ditulis nanti, tinggal dibikin kita ingin membuat apa, menuliskan apa, membuat video apa. Nah, nanti sesuai dengan penampilannya. Misalnya kita mau membuat apa, misalkan video pembelajaran, Oke, sesuaikan dulu ya, biar tampilannya lebih cantik. Kita perkecil dulu hurufnya sehingga bisa tampilannya lebih menarik, lebih rapi.
Oke, nih nanti akan seperti ini. Coba kita klik yang ada tanda memutar ini ya. Nah, kita klik coba. Nah, ini nanti akan seperti ini munculnya. Tuh, Bapak Ibu ya. Nah, kita ingin menuliskan apa di sini. Nah, ini tinggal ditambahkan saja. Ingin menambahkan yang ini berikutnya. Nah, ini kalau ada muncul seperti ini, jika Bapak Ibu mengklik timpa isi halaman, berarti halaman yang sebelumnya itu akan hilang dan hilang Pak, atau dia akan berganti ke halaman berikutnya. Nah, jika mengklik bagian sebelah kanan, tambahkan sebagai halaman baru. Oke, sudah menambah sebagai halaman baru. Nah, di sini Bapak Ibu ingin memasukkan video, misalkan tadi ini kan videonya tidak sesuai yang kita inginkan. Kita ingin menyelipkan video. Tadi misalkan seperti tadi ya. Saya tadi ada menyimpan video. Nah, misalkan ini di unggahan ya. Nah, kalau yang bersifatnya pribadi kita itu ada di unggahan. Kita harus mengunggah dulu. Kalau ini kan memang direkomend dari Canva. Ya, di unggahan tadi ada video saya. Nah, ini misalkan saya ingin memasukkan video yang bagian ini. Tuh, masuk sudah video saya di situ. Sesuaikan suaranya. Oke, di sini sudah masuk video saya. Nah, ini nanti tinggal kita putar. Tertimpa ya, ini tadi tertimpa, maaf Bapak Ibu, kita hapus dulu. Oke, baik ya. Oke, mulai dari depan tuh kan masuk ke lembaran berikutnya, video berikutnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat mudah bukan? Sebenarnya ini benar-benar sangat membantu para guru-guru untuk membuat pendukung, baik itu media yang ingin kita tampilkan sebagai pendukung kita untuk perangkat kita untuk mengajar di kelas, agar lebih terlihat menarik oleh anak-anak, sehingga anak-anak lebih termotivasi, terfokus, oh ini apa ya. Nah, jadi lebih banyak menarik karena banyak gambar-gambar yang bisa kita selipkan, kita sisipkan ya, baik itu gambar, video, dan lain sebagainya. Jadi lebih mudah, lebih banyak pilihan, sehingga media yang kita buat, yang kita suguhkan ke anak-anak itu lebih menarik dan tentunya membuat anak-anak lebih terfokus dan termotivasi untuk memperhatikan pembelajaran selama pembelajaran berlangsung. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan Canva. Oke, Bapak Ibu ya, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menjadi sumber inspirasi. Jika memang ada kekurangan di dalam video saya ini ya, jika ada kekurangan dalam video saya ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga dalam proses belajar, dan tujuan saya di sini hanya sekedar ingin memberikan atau berbagi pengalaman dalam menggunakan aplikasi Canva yang ternyata sangat menarik dan sangat mudah sebenarnya untuk kita pelajari. Sekian yang dapat saya suguhkan, yang dapat saya berikan untuk Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga kita semakin banyak berkreasi, seluruh guru di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.